Nadiem Makarim lahir pada tanggal 4 Juli 1984 di Singapura. Ayah Nadiem Makarim yang bernama Nono Anwar Makarim berasal dari Pekalongan dan berprofesi sebagai pengacara. Ibu Nadiem Makarim bernama Atika Al-Gadri, berasal dari Pasuruan dan bekerja di bidang non-profit. Nadiem Makarim memiliki 2 saudara perempuan. Istri Nadiem Makarim yang bernama Franka Franklin, mereka menikah pada tahun 2014 yang lalu. Beliau memulai pendidikan di Jakarta, kemudian beliau lulus SMA di Singapura. Dari Singapura, beliau melanjutkan pendidikannya di jurusan International Relations di Brown University, Amerika Serikat. Ia juga memulai studinya di Harvard Business School dan lulus dengan menyandang gelar Master Business of Administration. Nadiem Makarim diketahui pernah bekerja di salah satu konsultan ternama di Jakarta selama 3 tahun, menjadi co-founder Zalora Indonesia, kemudian menjadi Chief Innovation di Kartuku, lalu mendirikan Gojek pada tahun 2011. Saya tidak betah kerja di perusahaan orang lain. Saya ingin mengontrol takdir saya sendiri. Alasan itulah yang membuat Nadiem Makarim mendirikan Gojek. Beliau membangun Gojek dengan bekal pengalaman dan jiwa entrepreneurship. Dengan kerja keras dan pantang, beliau membuat Gojek sampai sebesar ini. Awalnya Gojek berdiri hanya dengan 20 orang. Sekarang beliau telah memimpin 10 orang lebih dengan jangkauan seluruh Indonesia. Nadiem Makarim juga memiliki nilai keteladanan seperti memiliki jiwa entrepreneurship, bekerja keras, dan pantang menyerah. Keistimewaan dari Nadiem Makarim antara lain mendapat gelar Master Business of Administration, menjadi co-founder Zalora Indonesia, dan menjadi pendiri Gojek. Peristiwa hidup dari seorang Nadiem Makarim antara lain: lahir pada tanggal 4 Juli 1984, mendirikan Gojek pada tahun 2011, dan menikah dengan Franka Franklin pada tahun 2014. Demikian biografi singkat mengenai Pak Nadiem Makarim yang sejak tahun 2019 menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pada 22 Oktober 2019, Nadiem secara resmi menyatakan bahwa dirinya mengundurkan diri sebagai Direktur Utama Gojek. Dan pada 23 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan kabinet menterinya dengan Nadiem sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kami dari kelompok 3 sub kelompok 1 memilih Nadiem Makarim sebagai tokoh yang memiliki nilai-nilai aneka. Untuk lebih lanjut, mari kita bahas mengenai nilai-nilai aneka yang dimiliki Pak Nadiem. Yang pertama adalah akuntabilitas. Nilai akuntabilitas yang ingin kami angkat dari Pak Nadiem Makarim adalah program POP atau Program Organisasi Penggerak yang digagas oleh Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud. Program Organisasi Penggerak merupakan program peningkatan kualitas pendidikan dan penguatan sumber daya manusia. Dalam headline berita majalah Tempo dengan judul Nadiem Evaluasi Program Organisasi Penggerak Kuatkan Integritas, menjelaskan bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim meminta organisasi yang lolos seleksi program organisasi penggerak tidak khawatir dengan rencana evaluasi lanjutan. Nadiem mengatakan evaluasi lanjutan ini akan memperkuat integritas program serta dukungan masyarakat dan ormas agar menghasilkan output yang diinginkan. Dalam evaluasi ini, Nadiem akan memastikan organisasi yang lolos seleksi POP memenuhi aspek akuntabilitas, berintegritas, transparansi, dan program-programnya bisa dilaksanakan pada masa pandemi COVID-19. Menurut beliau, yang lolos seleksi bisa melaksanakan semua gerakannya dengan penuh percaya diri, motivasi tinggi, dan mendapat dukungan masyarakat. Dari program organisasi penggerak ini, Nadiem memastikan kembali program yang ia jalankan untuk terus dievaluasi, sehingga organisasi yang lolos seleksi memenuhi aspek akuntabilitas, berintegritas, transparansi, dan program-programnya bisa dilaksanakan pada masa pandemi COVID. Ini menunjukkan bahwa Nadiem Makarim ingin memiliki nilai akuntabilitas dalam menjalankan program yang dia buat. Yang selanjutnya adalah nasionalisme. Nilai kedua yang dapat kita ambil dari Pak Nadiem Makarim adalah jiwa nasionalismenya.
Ini tidak dapat dipungkiri lagi karena dapat kita lihat dari keputusannya untuk mengundurkan diri sebagai Direktur Utama Gojek pada tahun 2019 dan ikut bergabung pada Kabinet Menteri Bapak Joko Widodo sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nadiem mengundurkan diri dari Gojek setelah 9 tahun membangun dan membesarkan perusahaan. Pencapaian Nadiem Makarim telah menjadi inspirasi bagi setiap orang di Gojek, dan dia meninggalkan Gojek ketika masa depan perusahaan ini sangat cerah. Ini menunjukkan bahwa Pak Nadiem Makarim memiliki nilai dan jiwa nasionalisme di dalam dirinya karena memilih mengabdi kepada negara dan melepaskan statusnya sebagai CEO tepat ketika perusahaan yang dia bangun dan besarkan sudah tumbuh dan berkembang. Yang ketiga adalah etika publik. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Nilai etika publik juga dimiliki oleh sosok Nadiem Makarim. Awalnya Nadiem hanya mengamati lingkungan dan kejadian-kejadian yang ada di sekitar, dan muncullah ide yang membuat terbukanya lapangan kerja yang sangat dibutuhkan oleh ribuan orang sehingga jumlah pengangguran menurun dari biasanya. Tidak hanya itu, Nadiem juga banyak membantu usaha kerja menengah dalam mengembangkan bisnis mereka, seperti banyaknya tempat makan yang bisa dikenal luas karena kehadiran toko mereka di platform GoFood, dan masih banyak UKM lain seperti salon, bengkel, dan jasa pijat yang terbantu karena adanya platform GoLive yang menghadirkan GoGlam, GoAuto, dan GoMassage. Karena adanya refleksi kritis berupa solidaritas, keadilan, dan rasa kesetaraan yang muncul, sehingga Nadiem terbuka idenya dalam bentuk keprihatinan dan kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain. Seperti video ini, masyarakat khususnya yang bergabung di dalam tim kerja Nadiem sangat antusias dan terlihat senang dan bangga terhadap Nadiem. Bisa dibayangkan bahwa selama ini Nadiem sangat menginspirasi mereka. Yang keempat adalah komitmen mutu. Nilai komitmen mutu yang tercermin dalam diri Pak Nadiem dapat digambarkan dari bisnis teknologi aplikasi yang lebih ditekankan pada inovasi yang harus terus diperbarui. Menurut pernyataan Pak Nadiem, beliau mengatakan inovasi tidak dilakukan sekali, tapi terus-menerus. Mindsetnya harus ada kadaluarsa sistem. Makanya akan selalu ada fitur-fitur baru dalam aplikasi yang akan terus dikontrol kualitasnya pada dua platform yang digunakan. Kemudian dalam dunia pendidikan, di masa wabah COVID-19, kementeriannya menghimbau diadakannya pembelajaran jarak jauh. Lebih lagi jika daerah bersangkutan memiliki kasus positif corona. Namun begitu, mengingat banyaknya kritik mengenai kesulitan dalam pelaksanaan PJJ karena terdapat perguruan-perguruan tinggi yang sulit dalam penyediaan tagihan listrik dan internet, dan alat pelindung diri, minimal bagi yang tidak bisa tinggalkan kampus, dan kesusahan pada pembayaran UKT. Sehingga diberitakan pada Agustus 2020, Pak Nadiem mengambil kebijakan kuota gratis. Kementeriannya akan mengguyur siswa kuota internet gratis sebesar 35 GB, sementara guru menerima 42 GB. Para mahasiswa dan dosen pun juga mendapatkan kuota internet sebesar 50 GB per bulannya. Dana untuk kebijakan ini berasal dari optimalisasi anggaran Kemendikbud serta dukungan anggaran bagian anggaran dan bendahara umum negara, dan kuota guru berasal dari realokasi anggaran program organisasi penggerak yang digeser ke tahun 2021. Dari kebijakan-kebijakan beliau baik di Gojek maupun sebagai Mendikbud dapat disimpulkan bahwa Nadiem Makarim mempunyai nilai komitmen mutu, di mana beliau selalu melakukan inovasi terhadap aplikasi Gojeknya dan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang membantu masyarakat saat terjadi pandemi COVID-19. Yang terakhir yaitu anti korupsi. Nilai anti korupsi yang ada pada Pak Nadiem ketika kebijakan BOS atau biaya operasional sekolah dikeluarkan pada 5 Februari 2020. Relate itu bernama Permendikbud nomor 8 tahun 2020 tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah reguler. Disebutkan bahwa dana akan disalurkan langsung kepada rekening sekolah dengan transparan. Revisi kemudian diadakan lagi pada April 2020 dalam Permendikbud 19/20. Dalam revisi ini, sehubungan dengan masa pembelajaran jarak jauh selama pandemi COVID-19,
Dijelaskan bahwa dana BOS bisa dipergunakan untuk membeli pulsa internet bagi guru maupun siswa dalam mendukung masa pembelajaran dari rumah. Pembiayaan langganan daya dan jasa tersebut dapat digunakan untuk pembelian pulsa, paket data, dan atau layanan pendidikan daring berbayar bagi pendidik dan atau peserta didik dalam rangka pelaksanaan pembelajaran dari rumah. Sekian penjabaran kami mengenai nilai-nilai aneka yang ada pada Bapak Nadiem Makarim. Harapan kami semoga kami mampu meniru nilai-nilai aneka tersebut dan bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik bagi setiap instansi dimanapun tempat kami bekerja. Akhir kata, terima kasih dan salam ASN beraneka.